Hadirin undangan yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Undangan dan hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya bersama kita ikuti pengantar dari Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Subagio SIP, MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang terhormat dan kita banggakan bersama jajaran tim pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi yang dalam hal ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sekretaris YKEP, kemudian Bapak Kabidik YKEP, dan juga Bapak Ketua BPH Unjani dan jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah berkenan hadir secara fisik dalam kegiatan kuliah umum dalam rangka wisuda periode Oktober 2020. Yang saya hormati juga para wakil rektor, para dekan, KSPM, KSPI, KLPPM yang hadir secara online, tidak hadir secara fisik pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh wisudawan, wisudawati periode Oktober 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi Covid-19 dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan akademik Universitas Jenderal Ahmad Yani, yakni melaksanakan kegiatan kuliah umum atau pembekalan dalam rangka wisuda yang akan dilaksanakan pada hari besok, Kamis 25 Februari 2021. Berikutnya, pada kesempatan kali ini saya melaporkan bahwa Bapak Rektor sedianya akan hadir bersama dengan Bapak Ketua Pengurus YKEP, tapi karena beliau mendadak ada rapat dengan Bapak Ketua Pembina YKEP, yakni Bapak Kasat, pada sore hari ini juga bertepatan, sehingga Pak Rektor mewakilkan kepada saya
Kemudian Pak Ketua Pengurus mewakilkan kepada Bapak Kabidik dan Bapak Sekretaris untuk hadir pada sore hari ini. Sedianya besok Bapak Ketua Pengurus dan Bapak Rektor akan hadir memenuhi kegiatan dan kewajiban, yakni melaksanakan kegiatan wisuda yang dilaksanakan esok hari. Kemudian yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris, Bapak Kabidik dan jajarannya yang sejak tadi pagi hadir di Unjani dan sore hari ini bersama dengan kita menyaksikan kuliah umum atau pembekalan yang akan diisi pematerinya oleh yang pertama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno atau sering disebut dengan Bapak Sandiaga Uno. Kemudian yang kedua diisi oleh Ibu Brigita Manohara, beliau adalah presenter dari salah satu TV swasta nasional. Barangkali para wisudawan yang sering nonton berita di TV One sering melihat beliau ada di layar televisi di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal kepada para wisudawan, bahwa saudara-saudara semuanya besok akan diwisuda, meskipun sebenarnya wisudanya ini agak terlambat. Harusnya pelaksanaan wisuda dilaksanakan bulan Oktober 2020, tapi kita mundurkan sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, ini mudah-mudahan tidak mengurangi kesakralan dari kegiatan wisuda yang kita laksanakan setiap tahunnya. Mungkin dari para wisudawan ada yang sudah bekerja karena sudah lulus di bulan Oktober 2020, ada juga mungkin yang masih mencari pekerjaan, dan ada juga mungkin yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kami turut prihatin juga karena saudara-saudara semuanya, para wisudawan lulus di tengah pandemi COVID-19. Ini memang ekonomi kita agak sedikit menurun dengan adanya pandemi COVID-19 dan bahkan ekonomi dunia. Tentunya lapangan pekerjaan juga agak sedikit berkurang, bahkan jatuh dan sebagainya. Ini mengingatkan saya juga dulu waktu saya lulus di Jogja, lulus tahun 99, itu pada saat itu 97, 98, 99 terjadi krisis moneter yang luar biasa, sehingga pada saat itu lulusannya juga sulit sekali untuk mencari pekerjaan karena masih dalam kondisi krismon. Nah, sekarang juga sama, kita menghadapi pandemi COVID-19, tentu ini tantangan bagi para wisudawan semuanya untuk menciptakan inovasi, kreasi dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan nilai-nilai kejuangan yang tercermin dalam kepahlawanan Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, saudara-saudara semuanya bisa berjuang secara ulet, gigih, dengan disiplin tinggi, mencari pekerjaan maupun menciptakan peluang pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Saya kira dari saya cukupkan sekian karena waktu juga sudah sore, kita nanti langsung melanjutkannya kepada pemateri yang pada kesempatan kali ini saudara-saudara semuanya kami harapkan untuk mencermati, memahami dan juga menjiwai apa-apa nanti yang diberikan oleh pemateri, karena ini menjadi bekal bagi saudara-saudara semuanya untuk terjun di tengah masyarakat, terjun di dunia kerja dan dunia industri serta dunia usaha. Saya kira dari saya cukupkan sekian, dan untuk menutup sambutan dari saya mungkin agak lebih santai begitu, saya tutup dengan pantun. Malam hari bersama mama, belajar bersama matematika, akhirnya besok di wisuda, jerih payah tak sia-sia. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Undangan dan hadirin yang berbahagia, betul kata orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir jam 4 tepat saatnya kita sampai pada acara tujuan.
Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Beliau merupakan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif yang secara khusus pada hari ini beliau melayangkan satu tayangan video trial khusus. Permohonan maaf karena tidak bisa langsung hadir bersama-sama dengan kita semua dikarenakan ada tugas dari negara yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti rangkaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam maju penuh semangat. Selamat pagi adik-adik semua. Senang rasanya bisa ketemu dengan teman-teman semua yang akan wisuda pada hari ini meski hanya secara virtual. Pertama-tama, saya ingin ucapkan selamat atas pelepasan status dari mahasiswa menjadi wisudawan pada hari ini. Tentunya dengan gelar baru, teman-teman. Momen wisuda adalah akhir dan awal. Akhir dari perjuangan kalian sampai di titik ini dan awal untuk mencapai harapan besar di masa depan. Menjadi awal kemana kita akan melangkah setelah ini. Kalian akan dihadapkan pada dunia baru. Salah satunya dunia kerja yang saya yakin pasti sebagian besar dari teman-teman sudah memiliki gambaran maupun cita-cita ingin menjadi apa maupun ingin bekerja di mana. Teman-teman yang saya banggakan, saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan baru. Dunia sedang berjuang lebih keras lagi dalam segala hal akibat dari pandemi COVID-19. Banyak sekali perubahan yang terjadi di segala sektor. Baik dari sektor kesehatan, ekonomi, sosial, tidak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tak dapat dipungkiri, kita saat ini berada di masa yang cukup sulit. Namun bukan berarti kita harus tunduk dan menyerah pada kondisi yang ada. Di sektor ekonomi misalnya, sebagai salah satu yang sangat terdampak sulitnya lapangan kerja. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan karena imbas dari pandemi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Terutama teman-teman yang diwisuda pada hari ini. Jadilah orang yang kreatif. Cari peluang yang ada. Lahirkan inovasi-inovasi baru. Setidaknya kalian bisa membuka lapangan kerja untuk diri kalian sendiri. Karena dunia kerja tidak selalu tentang saya harus bekerja di perusahaan besar. Bisa jadi dibalik. Saya ingin menciptakan perusahaan. Teman-teman wisudawan, kalian masih muda. Saya yakin kalian memiliki ide-ide brilian. Hanya saja pilihannya ada pada berani atau tidak untuk mewujudkannya. Kalian pernah mendengar mengenai ekonomi kreatif? Kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumbuh pada keunggulan sumber daya manusia. Seiring dengan sumber daya alam yang semakin terdegradasi setiap tahunnya. Ekonomi kreatif justru menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama. Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat ideal dan tidak akan tergerus perkembangan zaman. Bahkan di era pandemi di mana banyak sektor tumbang karenanya. Kita bisa lihat banyak kreativitas yang justru lahir dalam kesempatan ini. Asah dan kembangkan sisi kreatif dan inovasi. Jangan takut memulai untuk membangun startup karena ekonomi kreatif itu adalah inklusif. Semua orang bisa memilikinya tanpa pandang umur dan latar belakang. Yang terpenting adalah berani memulai, berani menghadapi tantangan dan semangat pantang menyerah. Seperti kutipan quotes dari seorang perancang mode dunia, Donatella Versace. Creativity comes from a conflict of ideas. Saya pernah juga menjadi muda dan pada saat itu saya memulai usaha. Saya alhamdulillah mendapat kesempatan berbisnis di saat krisis. Dan dari perusahaan yang saya kembangkan hari ini sudah menjadi perusahaan yang aktif berinvestasi di Asia Tenggara dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan.
Kalian juga bisa. Teman-teman juga bisa. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berkarya. Sekian dari saya. Terima kasih dan selalu semangat buat teman-teman semua. Tetap jaga protokol kesehatan dan selamat berjuang. Anak Jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bang Sandi atas sebuah sapaan anak jenderal. Sapaan hangat di sore hari ini untuk seluruh wisudawan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Undangan dan hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke studio 2 nih. Kita akan bergabung ke studio 2 di mana sudah ada rangkaian materi untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa, yaitu Brigita Purnawati Manohara STMkom MH, yang akan berbicara tentang sebuah penguatan personal diri untuk menghadapi masa esok yang lebih pasti. Hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian penyampaian materi yang kedua ini akan dipandu selaku moderator, yaitu Bapak Dr. Muhammad Frans Romi SEMM CHRA. Bapak Romi ini dilahirkan di Bandung tanggal 2 November tahun 1988. Beliau menyelesaikan pendidikannya tahap sarjana jurusan manajemen di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan magister di Universitas Pasundan dengan jurusan manajemen, dan terakhir program studi manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia untuk program doktor. Pengalaman penelitian diantaranya pada tahun 2019, Pak Romi, biasa kami memanggil dengan Bang Romi ini. Bang Romi menulis sebuah penelitian dengan judul Redesign of Job Analysis to Improve the Performance of Education Personnel at Jenderal Ahmad Yani University. Piagam penghargaan diantaranya di tahun 2020. Beliau terpilih sebagai dosen berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk organisasi profesi dan juga ilmiah. Di tahun 2018 beliau tergabung di ISEI sebagai anggota, dan di tahun 2014 beliau mendapatkan Certified Human Resource Analysis. Untuk selanjutnya kita akan berpindah ke studio 2 dengan Pak Romi. Saya sapa Bang Romi. Ya, kita akan persiapan untuk materi selanjutnya dari Mbak Brigita Manohara. Bagi rekan-rekan yang terbiasa melihat apa kabar Indonesia, baik pagi, siang maupun malam, kita akan bersama-sama tersambung dengan Mbak Brigita Manohara. Untuk selanjutnya kita tersambung dulu dengan Pak Romi. Sudah ada Bang Romi ya? Baik, saya persilakan kepada Muhammad Frans Romi. Silakan Bang Romi untuk dapat memandu rangkaian acara penyampaian materi di kuliah umum sore hari ini. Kami persilakan. Bahkan memiliki potensi pembeda positif dibanding dengan lulusan lainnya. Lalu di era digital tersebut, personal branding sangat penting, karena pada hakikatnya personal branding merupakan cara untuk mempromosikan diri beserta pencapaian dalam karir dan keahlian. Telah hadir di tengah-tengah kita salah satu public figure yang sudah
sering kita lihat di acara-acara televisi. Marilah kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Brigita Manohara. Selamat siang Mbak. Selamat sore. Oke. Ya, sudah tidak asing lagi kita lihat ya di televisi. Terima kasih banyak Mbak Brigita Manohara. Saya panggilnya Mbak karena sudah lama, chatnya juga Mbak ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak atas undangannya. Ya, di sini sebelumnya saya perkenalkan saya membacakan CV dari narasumber kita nanti. Yang pertama yaitu nama Brigita Purnawati Manohara. Nah, untuk tanggal lahirnya ini kebetulan sama dengan saya ya Mbak ya, antara moderator dan narasumbernya. Nah, kita sudah sempat berbincang-bincang juga. Beliau juga pendidikan, beliau merupakan lulusan sarjana teknik di Institut Teknologi 10 November, sarjana hukum di Universitas Yosudarso, lalu magister hukum di Universitas Indonesia, lalu magister manajemen di Universitas Paramadina, dan saat ini beliau merupakan kandidat doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan pengalaman kerja, yaitu beliau merupakan produser dan news anchor, antara lain Metro TV, SBO TV, dan TV One. Lalu beliau juga merupakan fasilitator dari John Robert Powers, ya. Dan telah hadir juga, izin Bapak Rektor, sudah hadir di tengah-tengah kita juga, Bapak, izin Bapak. Selamat sore Bapak. Baru masuk. Siap, izin melanjutkan Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan, yaitu pengalaman organisasi beliau juga merupakan wakil ketua bidang DPP Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia. Untuk itu, marilah kita ikuti kuliah umum ini. Bagi para wisudawan yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan di kolom chat dengan menuliskan nama dan fakultas beserta pertanyaan. Untuk itu langsung aja pada Mbak Brigita, saya persilakan Mbak Brigita. Baik, terima kasih Pak Dr. Romi yang tanggal lahirnya sama dengan saya, usianya lebih muda tapi dokter duluan. Kalah hits saya. Baik, yang saya hormati, terlebih dahulu saya mau sapa Pak Rektor, promotor saya yang luar biasa. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini. Sehat selalu Pak Rektor yang amazing dan sangat inspiratif, Pak Profesor Hikmahanto Juwana. Kemudian jajaran pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, dan juga Wakil Rektor, Dekan, jajaran rektorat ya, kira-kira seperti itu dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara siang hari ini. Sebenarnya kalau yang lebih ahli, banyak yang lebih ahli, tetapi terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing apa yang sudah saya alami sampai sekarang, kira-kira seperti itu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya buka sama pantun deh, karena tadi MC-nya juga pada pantun. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Saya hendak presentasi, perhatian teman-teman yang saya harapkan. Pak Dr. Romi izin, itu share screen-nya dari saya apa dari sana? Dari sana ya? Ya, dari Mbak Brigita, bisa Mbak Brigita? Oh, dari saya. Oke. Oke. Itu share screen ya. Sebentar, agak lama. Karena kalau bicara mengenai personal branding, sebenarnya teman-teman sudah mulai melakukannya sejak teman-teman kuliah, tapi mungkin teman-teman belum sadar secara pas ini kira-kira apakah sudah dilakukan dengan baik untuk memaksimalkan potensinya ataukah belum dilakukan. Nah, ini udah kelihatan belum, Mas? Udah ya?
Aman Mas? Mas moderator? Aman ya? Insya Allah aman. Jadi ini saya mau sharing teman-teman mengenai personal branding untuk fresh graduate, karena besok sekali lagi selamat untuk para wisudawan yang saya tadi tanya bocorannya ada sebanyak 1.506 jumlah yang luar biasa sekali untuk satu angkatan. Artinya apa? Artinya teman-teman akan bersaing dengan 1.500 orang di Universitas Ahmad Yani dan nanti juga bersaing pula dengan ribuan mahasiswa yang lulus lainnya dari berbagai macam universitas di Pulau Jawa dan bahkan di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak pesaing teman-teman untuk bisa memperebutkan posisi pekerjaan yang semakin hari semakin berkurang. Jadi kalau Bang Sandi tadi sempat sampaikan akan lebih baik kalau teman-teman mulai kreatif dan inovatif menciptakan peluang-peluang kerja sendiri dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Karena ini momennya teman-teman untuk bisa berkreasi, kira-kira seperti itu. Dan saya nggak tahu kenapa ini Unjani paham sekali ya. Mas Sandi itu adalah senior saya di HIPMI, beliau mantum dan sekarang saya juga ada di BPP HIPMI. Kayaknya memang dikait-kaitkan sepertinya. Kita akan lanjutkan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Romi. Saya ada di mana-mana, ada di BPP HIPMI, ada di KNPI, ada di MKI, ada di PII. PII itu Persatuan Insinyur Indonesia, saya di BPP Wasekjen. Jadi kayaknya orang-orang senang banget masukin saya dalam kepengurusan mereka. Nah, ketika kita bicara mengenai personal branding, ini saya mau tunjukin dulu kepada teman-teman. Sayangnya saya nggak bisa membaca di kolom chat ya. Ini kalau saya tanya Mas Romi aja deh, kalau lihat gambar ini apa yang ada dalam pikiran Mas Romi? Mas Romi? Ini public figure Mbak, public figure. Nah, ini dulu, sosok ini, saya tanya sosok ini dulu. Siapa sih ini? Oke, itu Syahrini ya Mbak ya? Apa yang ada dalam pikiran Mas Romi, karena saya nggak bisa berkomunikasi dengan lainnya ya, saya hanya berkomunikasi sama Mas Romi. Menurut Mas Romi, ketika kita melihat ini, apa yang terbesit pertama kali dalam pikiran Mas Romi? Yang pertama kali yang terbesit tentu saja cantik Mbak. Brandingnya cantik. Terus? Lalu glamor. Oke, terus? Lalu, mohon maaf Mbak, agak sedikit seksi. Oke, terus? Dan mungkin terlihat apalagi sesuatu banget gitu. Oke, sesuatu ya. Sesuatu dalam tanda petik. Kita lanjut sekarang, itu dari Syahrini. Ini Mas? Wah, kalau ini mungkin hidup saya banget, Mbak. Karena saya juga dosen. Seringnya stand up comedy, Mbak. Oke, stand up comedy. Terus? Dia lucu. Oke. Humoris. Oke. Dan yang pasti dia ide kreatifnya luar biasa, Mbak. Kreatif ya. Lucu. Oke, kita lanjut. Ini. Ayo Mas. Saya istighfar dulu Mbak, astagfirullahaladzim. Oke, kalau ini sama mungkin ya Mbak ya. Kalau ini cantik. Apa tuh? Oke. Feminim. Oke. Lalu high class mungkin Mbak terlihatnya. Oke. Dan tentu saja seksi juga Mbak. Oke. Ini aku bisa tanya-tanya sama yang lain nggak sih, Mas Romi? Bisa tanya sama MC-nya nggak? MC-nya, boleh MC-nya. Kita studio 1. Oke, studio 1. Kita ada Pak Dr. Saya mau tanya sama MC ya. Saya mau tanya sama MC nih. Oke. Ini MC. Baik. Mas MC. Siap. Studio 1 sudah bersama Mbak Brigita. Coba kalau tanggapan Mas MC ini apa?
Yang pertama tentu memiliki sisi fenomenal yang luar biasa, memiliki daya tarik, di samping itu memiliki nilai misterius yang sangat luar biasa. Apa daya tariknya, Mas? Ya, misterius. Daya tariknya apa? Daya tariknya yang pertama dari rambut. Jadi orang bisa mengenal, mohon maaf, siapa itu Deddy Corbuzier di antaranya dengan rambut. Jadi orang bisa mengenal dengan satu kata, apa itu Deddy Corbuzier? Rambut salah satunya. Begitu. Kalau di yang foto sebelah kiri pada saat menjadi seorang mentalis menggunakan apa ya namanya itu ya, seperti eyeshadow dan lain sebagainya, itu pun menjadi salah satu hal yang saya lihat. Begitu. Terus? Udah, itu aja? Udah itu. Oke, bentar, belum selesai. Saya tanya sama Mas Romi sama Mas MC aja. Yang lainnya mungkin bisa dalam hati menjawab. Siap. Kita lanjut. Ini Mas MC, coba Mas MC. Sekarang ini bagian Mas MC. Ya. Siap. Fenomenal, sensasional, emosional. Nah itu. Oke. Ya. Saja 3. Ya 3. Oke. 1. Kalau ini, wah, ini luar biasa. Kalau kenal ini pasti kenal dengan yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu 1. Yang kedua, sebuah tagline, orang akan lebih terbiasa memanggil Mas Menteri. Nah, itu. Betul ya? Mas Menteri. Iya. Di samping itu bicara tentang latar belakang beliau, seorang yang memiliki usia muda tapi memiliki banyak sekali prestasi, dan salah satunya memiliki sebuah gerakan inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran di Indonesia ini. Di samping itu yang selalu menjadi sorotan saya, gaya bersepatu beliau yang selalu menggunakan sepatu hitam. Lihat ini identifikasinya langsung Gojek. Itu dia Gojek. Sudah pasti kalau itu. Gojek, biasanya kalau kita lihat ini yang pertama adalah Gojek. Habis itu baru dia menteri. Benar ya Bapak Ibu ya. Ketika lihat beliau, baru yang terakhir-terakhir muda, pinter, dan teman-temannya. Lanjut, ini saya mau ke Mas Romi lagi. Saya mau godain Mas Romi. Mas Romi, coba ini. Siap Mbak Brigita. Tahu nggak ini? Beliau 2. Ini kenal nggak? Dinner candy. Nah kan tahu. Coba saya tanya 3 hal tentang dinner candy. Kalau dari foto ini Mas. Kalau dari foto ini ya Mbak ya. Aduh, saya nggak kuasa. Oke, yang pertama tentu saja dia memiliki sesuatu yang eksotik. Oke. Sensualitas yang tinggi. Oke. Lalu menarik mungkin, Mbak. Oke. Terima kasih. Pasti ini banyak yang nggak kenal. Ini ibu-ibu dosen pasti tahu. Ibu dosen di sini ada yang bergabung nggak ya? Saya mau tanya kenal sama ini nggak? Biasanya kenal nih kalau korban drama Korea yang sekarang lagi hits. Namanya Cha Eun-woo. Nah, saya sekarang juga jadi korban drama Korea. Tapi saya coba tanya sama Mas moderator aja deh. Mas Romi, kalau Mas Romi lihat ini Mas Romi, kesannya apa? Mungkin Mas Romi nggak terlalu kenal kan? Tapi kalau dari foto ini apa yang Mas Romi lihat? Kalau saya lihat, saya kebetulan nggak kenal Mbak ya, kebetulan nggak kenal. Tapi kalau dilihat dari ininya sudah jelas dia manis, lalu tampan juga Mbak, dan idaman para ibu-ibu. Ya, ini betul idaman para ibu-ibu. Kenapa? Karena beberapa dari teman saya yang sudah ibu-ibu bilang berharap anaknya seperti dia, Mas. Karena dia ini selain jadi idol Korea yang sekarang sukses jadi aktor, dia ini bisa 7 bahasa, kemudian tingginya 180 cm, bisa dibayangkan betapa tingginya dan tampannya pria ini. Dan tentunya dia sangat rendah hati, dulu pernah menjadi ketua OSIS waktu SMA, dan dia
lulusan kuliah juga sih dari salah satu universitas di Korea. Jadi bisa dibayangin ini salah satu saingan teman-teman lulusan Unjani. Tapi mungkin beda klaster. Kalau ini klaster artis bagi teman-teman yang mau jadi artis. Ini mungkin terakhir kalau saya mau tanya. Nah, saya mau tanya, silakan Mas Romi. Kalau Mas Romi lihat ini, siapa sih ini Mas? Jello, ini Jello. Nah, apa bayangan tiga hal yang ketika melihat ini? Oke, Jennifer Lopez tentu saja high top models. Dia apa ya Mbak ya? Sensual Mbak. Sensual, lalu punya karisma. Lalu membuat apa ya? Membuat para pria penasaran mungkin, Mbak. Terima kasih, Mas Romi. Siapa? Jadi paling enggak ketika Jello bukan penyanyinya dulu akhirnya itu ya. Kalau sekarang Jello itu adalah istilahnya high public figure lah, tante-tante cantik di usia yang sudah 50 lebih tapi masih cakep, seksi gitu ya. Indian banyak perempuan ketika di usia itu masih seperti ini. Mungkin kayak Pak Rektor yang masih sehat banget dan badannya nggak kelihatan kalau memang sudah matang. Ini harus ditiru kepada anak-anak muda untuk terus menjaga kesehatannya. Baik teman-teman, dari situ tadi apa sih yang mau saya tunjukin? Yang pertama, kalau teman-teman ikuti apa yang sudah disampaikan baik oleh Mas Romi ataupun oleh Mas Erdi, Pak Lukman tadi, bahwa yang pertama kali disebutkan ketika melihat sosok seseorang adalah fisiknya. Sadar atau tidak, Mas Romi tadi terlebih dahulu pasti bilang physically, cantik, atau mungkin tadi Syahrini cantik, Luna Maya pertama kali juga cantik. Ketika Mas Lukman saya tanya soal Deddy Corbuzier, yang pertama adalah misterius dilihat dari rambutnya. Dan selanjutnya Nikita Mirzani fenomenal karena memang dandanannya memang aneh-aneh ya kadang-kadang ya, dan terlalu berani, kira-kira seperti itu. Termasuk juga ketika tadi melihat Cha Eun-woo, yang muncul duluan adalah tampilan wajahnya, termasuk juga Jennifer Lopez yang dikomentari terlebih dahulu adalah sosoknya, tampilannya, bukan kemudian siapa dia. Nah, oleh karenanya, ketika kita bicara mengenai personal branding, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang habis ini akan menjadi wisudawan, inilah personal branding sebenarnya. Cara teman-teman memasarkan diri atau mencitrakan dirinya, image seperti apa yang teman-teman mau bangun sebagai individu. Dan ini adalah cara pula untuk teman-teman memasarkan, kalau dalam tanda petik menjual diri untuk nanti karir teman-teman ke depannya. Intinya dari personal branding ini lebih singkatnya adalah konsep untuk self packaging. Paketan teman-teman ini, teman-teman mau dikenal sebagai sosok yang bagaimana sih? Apakah sosok yang kemudian disiplin? Apakah sosok yang kemudian jujur? Apakah sosok yang kemudian berintegritas? Nah, dari 3 hal yang mungkin teman-teman ingin angkat ini, kalau dicitrakan tampilannya ini seperti apa? Nah, kalau saya kemarin sempat dengar satu forum juga dengan Pak Rektor, itu yang Pak Rektor coba ingin bangun. Ketika teman-teman diminta untuk rapi, teman-teman diminta untuk bersih. Nah, ini merupakan salah satu hal yang positif untuk bisa membangun image. Karena ketika saya bicara tentang image, seringkali saya minta, kalau saya di adik-adik mahasiswa minta 3 hal saja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting adalah bersih, rapi, dan wangi. Kenapa bersih? Biasanya mahasiswa, zaman saya dulu mahasiswa sih ya celana nggak ganti seminggu juga biasa lah. Saya cuma punya celana jeans, mau nyuci juga males, ya kan? Baju kadang-kadang ganti 2 hari sekali karena males nyuci. Akibatnya apa? Akibatnya kelihatan jorok. Apalagi dulu zaman saya mahasiswa teknik, teman-teman saya di ITB Surabaya, saya juga jarang mandi. Nah, nih penyakit mahasiswa. Akhirnya nggak bersih. Kemudian yang kedua, rapi. Kenapa saya minta rapi? Karena biasanya kalau saya zaman saya mahasiswa, saya pakai celana jeans belel-belel.
kotor, habis itu lebih suka pakai kaos oblong dibandingkan pakai kemeja. Dan seringkali kalaupun pakai jaket hoodie-nya ini yang ombor-ombor, kegedean, dan mungkin kadang-kadang udah sebulan gak saya cuci. Akhirnya kalau saya harus ketemu orang tiba-tiba, ini saya suka gak pede. Karena udah jorok, saya gak rapi. Apalagi saya gak wangi. Nah, lupa tadi pagi buru-buru, belum gosok gigi gitu ya. Atau lupa tadi pagi sarapannya semur jengkol. Presentasilah di depan kelas atau nggak sengaja kentut baunya satu kelas ya kan. Nah ini bahaya 3 hal ini teman-teman ya, harus dijaga karena ini merupakan awalan. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan di awal, fisik itu menjadi penting karena orang itu mulainya dari mata. Orang melihat dulu, setelah orang melihat baru orang mendengar, setelah orang mendengar baru orang menganalisis, mendengarkan kontennya teman-teman yang mau teman-teman sampaikan. Nah ini teman-teman, personal branding itu apa yang teman-teman lihat dari dalam diri teman-teman, ya kan? Tapi yang juga merupakan irisan dari apa yang orang lihat. Sejujur apapun teman-teman, kalau teman-teman pernah ketahuan berbohong dan orang banyak tahu, pada akhirnya citra yang muncul adalah teman-teman pembohong. Judgment itu lebih jahat dan orang itu lebih senang menjudgment hal yang buruk. Sama seperti saya di TV, bad news is a good news. Kita lebih suka melihat tangisan, penderitaan dibandingkan kesuksesan. Nah itu sebenarnya penyakit dan harus mulai kita rubah dari sekarang. Karena positive vibes itu mesti ditularkan dan dibangun. Nah berkaitan dengan brand of you, ini ada 4 hal yang teman-teman perhatikan. Yang pertama, image. Sekali lagi image, tampilan yang teman-teman mau itu seperti apa. Yang kedua, misinya teman-teman itu apa. Value-nya yang ketiga, dan vision-nya. Jadi hidup, itu kalau saya selalu sharing dengan teman-teman mahasiswa, mesti punya goals. Dan untuk sampai ke goals itu ada step-step yang harus dilalui. Barang yang instan didapat, itu akan instan pula hilang. Kenapa sih kok saya bisa sampai survive sampai sekarang? Ya karena saya sudah melalui masa-masa kelam saya waktu saya masih jurnalis, masih yang itu tadi bisa celana nggak ganti seminggu, kadang nggak ganti sebulan jaketnya. Nah itu sudah pernah saya lalui dan karena saya sudah melalui ketika tiba-tiba saya harus wawancara orang yang ini merupakan pejabat, tapi kondisi saya tidak baik dengan bau yang luar biasa itu. Akhirnya saya mulai menyadari bahwa image yang 3 tadi itu menjadi penting. Cukuplah teman-teman itu bersih, rapi, dan gak usah yang lain-lain. Itu dari hal kecil yang 3 hal bisa teman-teman penuhi, baru nanti teman-teman expand ke yang lainnya. Nah dari vision teman-teman misalnya pengen nanti di usia teman-teman 35, teman-teman misalnya jadi menteri, ataupun di usia 40 jadi menteri. Nah stepnya itu kemana? Itu misi yang teman-teman harus capai. Nah untuk bisa mendapatkan posisi menteri, value yang teman-teman mesti miliki apa? Itu yang teman-teman mesti create sendiri. Nah mulai dari sekarang, cobalah teman-teman membawa atau membiasakan diri membawa value yang baik. Misal teman-teman ini jujur, teman-teman disiplin, teman-teman istilahnya berintegritas. Itu utama sih dalam pekerjaan. 3 hal itu, karena itu dibangunnya bertahun-tahun. Nah ini teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa baca dan share lebih lanjut. Bisa jadi image-nya bagus, bisa jadi image-nya jelek. Jadi ini satu kesatuan. Apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman tampilkan, apa yang teman-teman citrakan itu adalah satu kesatuan. Sama seperti misalnya tadi Syahrini. Terakhir Mas Romi bilang sesuatu. Karena Syahrini sering ngomong sesuatu dan itu diulang, maka itulah brandingnya dia. Syahrini adalah sesuatu. Syahrini adalah princess, Syahrini adalah mahal karena dia pakai brand-brand mahal. Tapi kan kita tentunya tidak semua berharap seperti itu. Bisa jadi misalnya seperti saya membranding diri saya adalah sosok yang
cerdas, itulah kenapa saya suka sekolah. Kemudian saya sosok yang insya Allah cantik, tentunya saya tidak memiliki kekurangan di wajah saya kecuali jerawat. Dan yang ketiga saya ceria. Mungkin kalau teman-teman kenal sama saya orangnya sangat cheerful sekali. Nah itu yang saya lakukan setiap hari untuk membranding sosok saya ini seperti apa. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena saya jutek, akhirnya ada orang yang bilang bahwa saya ini judes. Ya nggak apa-apa, karena itu kan tergantung orang yang melihat. Sekali lagi brand itu adalah kalau kita balik ke awal, apa yang kita lakukan dan kita tunjukkan, dan apa yang orang-orang pikirkan tentang kita. Tapi kalau kita mau orang-orang menilai kita itu tidak begitu, maka kita harus berusaha lebih keras untuk meyakinkan mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak seperti mereka bayangkan. Karena ini teman-teman, di dasarnya adalah meaning dulu. Teman-teman goals-nya mau kemana? Mulai sekarang teman-teman pastikan, tetapkan. Di usia segini saya mau ini. Di usia segini saya mau segini. Saya mau apa? Saya mau apa? Barulah teman-teman mendevelop di make up maunya bagaimana. Investasi yang paling bagus adalah investasi kepala, pengetahuan, karena itu sepanjang masa. Sampai tua pun teman-teman akan dipakai kalau teman-teman memiliki kemampuan intelijensia. Dan semakin senior semakin mahal. Benar ya Prof ya? Semakin senior semakin banyak isinya, semakin banyak yang diketahui, maka rate-nya semakin mahal. Makanya teman-teman mulai ciptakan dari sekarang. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa ini merupakan awalan. Bukan ini akhir, ini awalan teman-teman. Sekali lagi teman-teman tidak hanya bersaing dengan 1.500 orang lulusan esok hari, tetapi teman-teman bersaing dengan ratusan ribu yang lulus di semester ini di seluruh Indonesia, belum termasuk jutaan yang lainnya di seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman tidak mulai membranding diri teman-teman, apakah teman-teman mau hanya jadi penonton? Tentu tidak. Saya berharap seluruh lulusan Unjani esok ini akan menjadi leader-leader yang baik, leader-leader yang punya branding terhadap dirinya secara apik, sehingga mereka bukan menjadi follower, tapi mereka punya follower. Mereka punya nilai-nilai yang kemudian bisa ditularkan ke orang lain. Karena nantinya ketika sudah jadi leader, message yang teman-teman sampaikan ini akan menjadi penting. Maunya teman-teman ini apa? Yang mau diberikan kepada sesama, yang mau diberikan kepada negara. Kira-kira begitu di awal. Kita lanjutkan lagi. Ini seperti yang tadi saya bilang, foundationnya ini kompetensi, komitmen, confidence, kepercayaan diri. Percayaan diri dari mana? Dari penerimaan diri, self esteemnya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum bisa menerima kondisi dirinya dan akhirnya terus menyalahkan keadaan, maka aura negatiflah yang kemudian tercermin. Tapi ketika teman-teman sudah memiliki ini, foundationnya, mau naik ke atas ini lebih mudah. Mau tampilannya karena sudah bisa menerima kondisi dirinya, maka hanya menyesuaikan mana yang terbaik untuk dipakai. Pada akhirnya kalau sudah mulai percaya diri, naik lagi, public speaking-nya bagus, social activity-nya bagus, dan akhirnya punya strategic relationship development yang bagus. Karena sekali lagi tidak akan mungkin kita bisa sukses sendiri. Kita harus punya relationship yang bagus untuk bisa mendukung apa yang kita inginkan. Karena saya kemarin baru nonton film dan ini filosofinya sangat bagus sekali. Teman-teman itu takdirnya ditentukan dengan siapa teman-teman ketemu. Artinya apa? Artinya lingkungan teman-teman itu secara langsung ataupun tidak langsung akan membentuk teman-teman. Teman-teman yang seperti apa karakternya. Nah, ketika di Unjani ini dosen-dosennya kan disiplin sekali dan bahkan ada ketentuan-ketentuan yang strict yang diterapkan oleh Pak Rektor baru untuk mengharapkan agar teman-teman ini lebih baik karakternya. Nah ini diikuti karena secara tidak langsung nanti kalau itu sudah jadi kebiasaan maka biasa saja dan akan lebih mudah dijalani karena tidak mungkin dosen itu memberikan yang buruk untuk mahasiswanya. Pertanggungjawabannya susah nanti di akhirat ditanya kamu ngajarin apa buat mahasiswamu.
Termasuk saya, kamu ngajarin apa, sharing apa kepada teman-teman, kok ini kok masih belakraan gitu ya. Jadi saya harap ini cuma sharing saja teman-teman. Mudah-mudahan saja nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di hari-hari teman-teman. Karena saya cuma sharing sekitar 1,5 jam, tapi hidup teman-teman dijalani 24 kali 7 kali sepanjang hidup teman-teman. Jadi semuanya ada di tangan teman-teman mahasiswa yang akan lulus esok hari. Ini dari image, skill, behavior yang membentuk reputasi. Tidak mungkin orang yang bereputasi buruk akan punya peluang karir, peluang usaha, peluang bisnis yang bagus. Nggak mungkin. Kenapa sih Nadiem masih muda kok dipilih jadi menteri? Karena dia reputasinya bagus. Dia sukses kok bangun Gojek. Dia punya value yang akhirnya bisa dia tularkan ke orang untuk membantu sesamanya mempermudah pekerjaan. Karena semuanya mungkin kalau kata Gojek gitu, selalu ada jalan. Nah itu value yang coba dibangun oleh Nadiem ketika membangun Gojek, dan sekarang ini dia terapkan juga ketika jadi menteri. Nah termasuk value-value yang diterapkan di Unjani, ditetapkan oleh Pak Rektor, yang kemudian ingin ditularkan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman ini bisa sampai ke atas, value-nya nyampe. Jujur, dapat dipercaya, dan adil, berintegritas. Ini ya teman-teman, kalau kita bicara personal branding, teman-teman itu seperti yang tadi saya sampaikan, visinya mau apa? Nah ditentuin dulu sekarang posisinya baru di mana. Kemudian targetnya apa? Identifikasi masalahnya untuk bisa sampai ke sana bagaimana? Strategi yang ditetapkan itu seperti apa? Baru action dan communication. Sama seperti saya teman-teman, saya bukan anak orang kaya. Tidak mungkin bagi saya untuk bisa masuk Metro TV dan jadi presenter Metro TV. Karena kita tahu Metro TV itu standar presenternya adalah anaknya siapa, lulusan mana. Lulusan mana ini dalam artian lulusan dari universitas di luar negeri yang mana. Saya dulu nggak pernah berpikir akan bisa masuk Metro TV. Tapi saya punya strategi dan saya punya target. Saya memperkuat kemampuan saya dalam bidang komunikasi dan pengalaman saya di dunia jurnalistik, sehingga ketika saya punya peluang untuk bisa masuk ke sana, saya bisa mendapatkan peluang itu. Karena sekali lagi peluang itu diciptakan. Kalau dia datang sendiri itu namanya mujizat teman-teman. Tapi semua di dunia ini mungkin. Tinggal seberapa iman teman-teman dan sekuat apa teman-teman berusaha. Kalau cuma mengimani tapi tidak diusahakan, tidak diupayakan, ya mungkin pacarnya akan dinikahi oleh orang lain ditikung di sepertiga malam. Karena tidak diusahakan. Sama seperti personal branding ini. Teman-teman pengen jadi istilahnya dokter gigi yang sehari bisa mendapatkan penghasilan minimal 10 juta. Tapi kalau teman-teman tidak meningkatkan kemampuan, akankah kemudian penghasilan itu datang? Tentu tidak. Nah, kalau misalnya ada target saya mau jadi dokter yang setiap harinya kayak dokternya Nagita Slavina, dokter gizi itu dia sehari bisa dapat pasien 20. Satu pasien itu dia dapat 500.000. Artinya dalam sehari dia dapat 10 juta. Nah, untuk bisa sampai ke sana artinya apa? Harus dia punya success story yang bagus supaya orang trust. Nah, disitulah dari hasil ini teman-teman. Dia pinter karena dia akhirnya bisa membuat Nagita Slavina langsing. Nah, disitulah langsung booming. Ya, akhirnya semua bisa didapat, dan itu hasil dari personal branding teman-teman. Ya, tidak datang sendirinya. Kenapa itu penting? Karena ini dia membentuk karir, competitiveness, persaingan teman-teman, positioning teman-teman, dan tentunya ini melindungi teman-teman supaya tidak tergerus keadaan. Akhirnya teman-teman nggak dapat posisi apa-apa. Saya percaya teman-teman berharap agar bisa mendapatkan posisi sebaik-baiknya dengan penghasilan setinggi-tingginya dan tentunya kualitas sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan hal yang dicita-citakan oleh pengajar teman-teman semuanya selama beberapa tahun teman-teman belajar di Unjani. Jadi sekarang semuanya ada di tangan teman-teman, seperti apa teman-teman mau. Karena ini dengan teman-teman membranding yang terbaik yang teman-teman bisa miliki,
akan ada opportunity yang bisa teman-teman dapatkan. Akan lebih banyak lagi peluang-peluang yang bisa teman-teman miliki, dan termasuk juga privilege kalau teman-teman punya kebaikan, punya keunggulan dibandingkan yang lainnya. Karena kalau kita mau mengupgrade diri kita, maka penghasilan pun akan mengikuti, peluang pun juga akan mengikuti. Saya nggak pernah berpikir kok, ataupun nggak pernah bermimpi ketika saya kemudian namanya dimasukin ke BBP HIPMI, yang kita tahu untuk masuk BBP HIPMI ini susah. Harus perusahaannya sudah jelas, sudah settle, tetapi saya bisa kok masuk di sana. Karena apa? Karena orang melihat dan orang menilai hasil dari brand yang saya bangun. Yakni saya yang cerdas dan alhamdulillah saya cantik, insya Allah. Jadi ini teman-teman awalan yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan saja, bisa langsung, karena ini menjadi penting. Saya skip pelan-pelan saja, orang hanya menilai dari 6 detik penampilan teman-teman. Oleh karenanya ini menjadi penting kenapa Pak Rektor memaksa teman-teman untuk rapi dan berseragam. Karena penampilan itu cuma dinilai 6 detik ya. Bayangkan kalau teman-teman nggak rapi, pasti nggak akan dilirik sama sekali. Jadi mesti berterima kasih sama Pak Rektor karena memaksa untuk berseragam dan rapi. Karena membiasakan diri untuk rapi intinya. Dan selanjutnya karena dari first impression ini baru dari vokal dan apa yang teman-teman saya sampaikan. Ini non-verbal, jadi utamanya adalah non-verbal, face expression, tone of voice, movement, semuanya jadi penting. Nanti kalau teman-teman sudah mulai bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin posisinya berada di atas teman-teman. Ini teman-teman dari artikulasi, intonasi supaya vokalnya bagus dan ketika didengarkan enak. Dan yang terakhir terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Romi. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya stop share terlebih dahulu dan saya kembalikan. Brigita, terima kasih banyak. Wah, kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Mbak Brigita. Terima kasih banyak nih Mbak Brigita. Oke, untuk selanjutnya yaitu apabila ada pertanyaan dari para teman-teman wisudawan, kami persilahkan untuk di kolom chatnya. Untuk di kolom chatnya kami persilahkan dengan menyebutkan nama dan fakultasnya. Kami persilahkan. Dulu juga nggak apa-apa kok, sambil nunggu pertanyaan. Mas Romi, boleh saya menyampaikan 1-2 hal, Mas Romi? Siap Bapak, izin, siap Bapak. Mohon maaf. Baik, pertama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno dan Ibu Brigita Manohara yang telah berkenan untuk hadir di sini memberikan pembekalan kepada para mahasiswa saya yang besok bukan lagi mahasiswa saya, tetapi sudah menjadi para alumni. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sandi dan Ibu Brigita, saya bisa menangkap bahwa di era masa sekarang ini bahwa saya mau cari pekerjaan di mana. Tapi kalau bisa saya akan mempekerjakan siapa. Dengan catatan tadi, kita harus berpikir kreatif untuk membangun katakanlah basis kita, ekonomi kita, dan seterusnya. Saya kadang-kadang melihat anak-anak muda sekarang ini luar biasa. Masih muda,
tapi sudah bisa punya uang penghasilan yang luar biasa. Saya butuh bertahun-tahun untuk bisa dapat apa yang saya dapat sekarang. Tapi kalau anak-anak muda sekarang tidak, dalam waktu yang sangat singkat. Artinya apa? The door is open for you. Ya, pintu itu terbuka untuk Anda. Ya, jadi manfaatkan. Yang kedua, dari apa yang disampaikan Ibu Brigita, kalau boleh saya sampaikan di sini adalah pertama, adik-adik harus punya rencana dalam hidup ini. Ingat adik-adik sekalian, Mungkin dari jaringan Pak Rektornya. hidup itu cuma satu kali. Kedengaran saya? Maaf. Izin Putus ya Bapak, tadi, Mas Romi? sudah terdengar kembali Bapak, sudah terdengar kembali. Oh iya, maaf. Jadi saya katakan bahwa harus punya rencana dalam hidup ini. Karena kita hidup cuma satu kali adik-adik sekalian. Satu kali, nggak pernah akan bisa diulang. Ya. Oleh karena itu, tadi Mbak Brigita sudah menyampaikan pada kita semua bahwa rencanakan. Tadi 3 hal tadi, rapi, ya, lalu kemudian wangi. Nah, saya ingatnya rapi dan wangi. Dan satu lagi apa Bu Brigita? Bersih, Prof. Bersih. Saya sudah tahu. Cuman biar ada interaksi kan gitu ya. Jadi harus seperti itu. Saya terus terang adik-adik sekalian, ketika saya masuk di Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya melihat Universitas Jenderal Ahmad Yani, para mahasiswanya kayak mahasiswa di universitas lain, di UI dan lain sebagainya, ada yang gondrong ini dan lain sebagainya. Mana ciri khas dari TNI Angkatan Darat? Jangan lupa, kita ini universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Adik-adik nanti kita akan sama seperti TNI Angkatan Darat. Dari segi kerapihan kita, dari segi kewangian kita, ya kan? Itu semua akan dilihat adik-adik sekalian. Nah, dalam konteks itu adik-adik sekalian harus punya rencana dalam hidup ini. Apa yang harus adik-adik lakukan dalam waktu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Ya, apa yang menjadi keinginan adik-adik sekalian? Wujudkan. Jangan cuma bermimpi saja. Saya kalau dengar dari apa yang disampaikan Mbak Brigita ini, flashback ke masa lalu saya pada waktu saya mahasiswa. Oh iya ya, itu yang saya lakukan. Saya sejak awal memang ingin menjadi dosen. Tapi saya katakan pada diri saya, kalau saya mau menjadi dosen, saya harus menjadi guru besar. Saya tidak mungkin menjadi dosen tapi bukan profesor, karena apa? Itulah yang tertinggi bagi seorang dosen. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya harus punya doktor, saya harus punya master, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi adik-adik sekalian, ini sangat-sangat penting. Yang kedua yang saya tangkap dari Kak Brigita adalah be different. Ya, kita harus berbeda dengan teman-teman yang lain. Hari ini adik-adik lulus dengan 1.100 orang, 1.100 sekian orang. Belum lagi tadi ditambahin sekian, di dunia sekian orang. What makes you different from others? Apa yang membuat Anda berbeda dengan yang lain? Itu yang harus adik-adik cari tahu. Lihat diri adik-adik sekalian. Munculkan perbedaan itu. Don't be a follower. Jangan sekedar cuman ikut sana, ikut sini. Tidak. Adik-adik harus punya identity. Kenapa? Kalau adik-adik mau berhasil, itu yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, adik-adik sekalian, sebagaimana Mbak Brigita sampaikan, kompetensi, dan kompetensi. Itu harus adik-adik punya. Kalau hari ini S1, insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, ikut program S2. Dan jangan lupa, Universitas Jenderal Ahmad Yani kita sekarang punya program magister. Tidak hanya ilmu pemerintahan, ada hubungan internasional, nanti ada magister manajemen, banyak lagi. Ya. Lalu yang ketiga, yang berikutnya setelah kompetensi apa? Integriti. Jangan pernah gadekan masalah integritas kita. Karena integritas adalah segalanya. Kalau adik-adik sudah diketahui orang sebagai orang tidak jujur, maka
adik-adik akan selamanya di label sebagai orang yang tidak jujur. Dan itu akan membuat adik-adik sekalian sulit di dalam membina karir adik-adik sekalian. Penting sekali integrity. Integrity. Itu tolong dicamkan baik-baik. Dan yang terakhir, vision. Visi yang sangat ke depan. Visi untuk memajukan bangsa ini. Ya, saya terus terang ketika saya diminta oleh Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal Andika Perkasa, saya terkagum-kagum dengan visi beliau, tidak hanya untuk Angkatan Darat, tetapi untuk Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau misalnya hari ini kita sudah mencanangkan akan merehab kampus, membangun ICT, itu semua bukan karena saya, tapi karena visi dari Bapak Kasat. Dan saya sebagai rektor, tentu saya harus menjalankan visi itu. Nah, sangat sedikit orang yang mempunyai visi. Tetapi visi itu tidak bisa kemudian sekedar visi. Harus dijalankan, harus dilaksanakan. Apakah adik-adik nanti yang menjalankan, atau orang-orang yang adik-adik percaya untuk menjalankan visi itu di lapangan? Yang penting adik-adik sekalian, adik-adik harus punya visi. Karena disitulah adik-adik akan dikenal bahwa adik-adik seorang yang visioner. Jadi terima kasih Mbak Brigita, dan terima kasih juga Pak Sandi yang tidak bisa hadir secara langsung di sini, karena ini saya yakin merupakan bekal yang sangat luar biasa bagi adik-adik yang besok akan diwisuda dan memulai hidup sebagai seorang alumni. Dan mohon adik-adik sekalian ingat bahwa alma mater adik-adik ini seperti juga orang tua adik-adik. Ya, adik-adik kalau misalnya lahir dari orang tua, itu akan dikenal sebagai anak dari orang tua adik-adik sampai mati. Dan alma mater juga seperti itu. Adik-adik akan dikenal sebagai lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oleh karena itu saya berpesan, saya minta adik-adik menjaga, merawat nama Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jangan khianati Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan sebagai universitas yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, kita ingin universitas ini besar seperti TNI Angkatan Darat. Kita ingin universitas ini besar seperti nama Jenderal Ahmad Yani, seorang pahlawan revolusi. Demikian. Terima kasih sebelumnya, dikasih waktu sedikit. Terima kasih. Prof, kita berikan aplaus kepada Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih Prof atas sarannya. Izin Mbak Brigita, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu bertanya bagaimana membangun personal branding yang baik serta tipsnya katanya. Itu pertanyaan dari M. Ihsan, Fakultas Teknik. Langsung dijawab Mas? Ya, langsung dijawab mungkin Mbak Brigita, siap. Oke, seperti yang tadi saya juga sudah sempat sampaikan teman-teman, personal branding itu adalah apa yang orang pengen kalian ini dikenal. Jadi misal kalian pengen dikenal sebagai sosok yang keren, ya jadilah keren. Kalian dikenal sebagai orang yang pinter memasak, ya tunjukkan kalau kalian pinter memasak. Nah, personal branding ini tergantung apa yang ada di dalam diri kalian yang mau kalian tonjolkan. Misal kalau Mas Iksan teknik, saya nggak tahu teknik apa ya. Kalau saya misalnya dulu teknik arsitek, itu alasan kenapa saya belel banget, kenapa saya ya gayanya kayak anak teknik yang mandinya paling sehari sekali, yang celananya nggak dicuci seminggu, kadang sebulan, jaketnya juga kadang bau nggak karu-karuan. Jadi saya sangat memahami lah masa-masa itu. Tapi apa yang mau teman-teman pengen orang lain itu nilai dengan teman-teman, itu yang teman-teman munculkan. Seperti misalnya saya mau menunjukkan bahwa saya cerdas. Ya daripada saya nganggur, saya sekolah. Makanya kalau orang bilang kok titelnya panjang banget, iya titelnya panjang, tapi dokternya nggak kelar-kelar. Sampai promotor saya puyeng.
Jadi teman-teman look at yourself dulu lah, look inside yourself. Kalian apa yang kalian pengen tonjolin dari dalam diri kalian? Misalnya Mas Iksan pinter bahasa Inggris. Jadi ya itu yang kemudian digali terus menerus, dimunculin bahwa nanti akan muncul brand teman-teman ini Mas Iksan pinter bahasa Inggris gitu. Atau Mas Iksan yang gayanya tahun 80-an konsisten dengan gaya tahun 80-an itu, celana grey atau mungkin bajunya kontras gitu ya, atasan dan bawahan tapi tetap rapi. Itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan dengan cepat. Karena sekali lagi ketika kita bicara branding itu bukan cuma teman-teman tampilkan secara kasat mata, tetapi juga dari perilaku teman-teman, seperti misalnya ucapan teman-teman, cara teman-teman duduk, cara teman-teman bertutur, cara teman-teman berinteraksi. Nah, itu wujud dari personal branding itu sendiri. Makanya berubah dari hal-hal kecil seperti yang teman-teman pengen orang kenal siapa teman-teman. Tentu kita pengennya yang bagus-bagus ya, yang cakep-cakep lah. Kita nggak pengen kan dikenal sebagai, oh iya itu Brigita Manohara yang jorok. Kita nggak pengen ya kayak gitu ya. Atau mungkin, oh itu Brigita Manohara yang bau pete. Atau Brigita Manohara yang bau jengkol. Nah, tentu kan kita tidak ingin. Jadi look at yourself dulu lah Mas, lihat ke dalam diri Mas Iksan. Mas Iksan ini sosok yang seperti apa? Nah, kemudian pengennya bagaimana? Ini bukan berarti kemudian merubah kepribadian, bukan. Tapi melakukan yang lebih baik dari hari ke hari. Supaya citranya ini makin baik. Kan tentu kita pengen standarnya baik itu apa sih? Misal kita jujur, tadi Pak Rektor juga sudah sampaikan. Kita tampilannya bersih, rapi, wangi. Kita disiplin, kita berintegritas. Nah, cukup itu. Itu terus yang konsisten dilakukan. Maka nanti akan memunculkan kredibilitas yang akhirnya membuat nilai jual teman-teman makin tinggi. Mulai dari hal-hal kecil sih. Kebanyakan dari kita mahasiswa nih suka ngaret. Nah, gimana caranya datang tepat waktu mulai sekarang, mendisiplinkan diri, kebiasaan-kebiasaan yang dulu nggak bagus itu dikurangi. Dan yang suka-suka ngeles kalau ngumpulin tugas telat, nah jangan sampai nanti ketika sudah mulai bekerja ataupun sudah mulai berbisnis telat-telat bayar, telat-telat ngumpulin kerjaan. Nah ini kan akan jadi brand citra yang buruk yang akhirnya ke depannya makin banyak peluang yang bisa tertutup gara-gara apa yang teman-teman lakukan yang kecil, tetapi ini berdampak signifikan dalam hidup. Itu sih Mas Romi kira-kiranya. Oke, siap Mbak Brigita, terima kasih banyak. Sudah ini ya. Dan selanjutnya ini ada dari Azizah, Fakultas Farmasi. Bagaimana ya pendapat dan solusi dari Bu Brigita jika kita sudah mulai kenal diri kita sendiri, diri kita dan ingin memaksimalkan personal branding yang kita punya, tapi terkadang terpengaruh dengan pendapat orang lain yang membuat kita mundur dan minder. Nah, bagaimana cara kita agar tetap yakin, Mbak, dengan diri kita? Terima kasih. Nah itu Mbak dari Azizah Farmasi. Azizah, nah, ini memang ya netizen Julita Handayani tingkat dewa yang luar biasa tiada tara. Dan mereka senang kalau kita hancur berkeping-keping, ya kan? Netizen ini ibaratnya kayak kepiting. Kepiting itu nggak suka kita naik, jadi dia selalu garu kita supaya kita nggak bisa naik. Nah caranya gimana supaya kita bisa tetap terus jalan dan kalaupun majunya ini pelan tapi tetap ada progres. Caranya tutup telinga. Dengarkanlah orang yang memang memberikan masukan yang baik buat kamu. Sekalipun masukan itu berupa kritikan pedas. Kalau kamu terus mendengarkan orang-orang yang memang gak suka sama kamu, ya maka masukannya akan terus jelek, gak akan bagus kamu itu. Sebagus-bagusnya kamu, dia hanya bicara di depan, tapi sebenarnya dia ingin masuk kamu dari belakang.
Itulah kenapa saya di awal tadi bilang, takdirmu itu ditentukan dari dengan siapa kamu bertemu. Maka bertemulah dengan orang-orang baik. Orang baik ini dia akan mengatakan kalau kamu salah, maka dia akan bilang kamu salah. Dan dia akan nunjukin kamu tuh salahnya di sini loh, kamu tuh mestinya seperti ini loh. Nah itu yang baik. Jadi teman yang baik itu teman yang tidak takut mengkritik sahabatnya. Karena dia selalu ingin sahabatnya ini jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan bergaulah dengan orang-orang yang memang lebih dalam tanda petik. Bukan lebih kaya, bukan. Tapi bisa jadi lebih kaya pengetahuan. Karena itu akan membuat kamu ikut berpengetahuan. Tertular. Itu alasan kenapa saya dulu waktu masih jadi video jurnalis, itu sama kayak kontributor, saya selalu bergaul dengan narasumber-narasumber saya. Supaya apa? Supaya saya ketularan pinternya. Supaya saya ketularan ilmu yang mereka punya. Supaya saya ketularan kebiasaan baik yang mereka punya. Ingat, kita dikasih akal dan budi ini untuk bisa menyaring mana sih yang baik, mana yang enggak. Makanya selalu saya bilang, kamu itu bisa dilihat dari siapa lingkunganmu. Kalau lingkunganmu pemabuk, sekalipun kamu bukan pemabuk, salah tidak kalau orang berpikiran bahwa kamu pemabuk. Atau misalnya, kamu bukan penjudi, tapi teman-temanmu berjudi dan kamu ada di lokasi tempat mereka berjudi. Salah tidak kalau kemudian orang berpikir bahwa kamu tukang judi. Nah, memang netizen itu Julita Handayani, Yahara. Kalau orang-orang kekinian bilang, Jahara ya, Nek, jahat. Makanya dengarkanlah orang-orang yang memang dengan tulus menyukai kamu sebagai teman, menyukai kamu sebagai sahabat. Karena mereka akan memberikan masukan yang paling jujur buat kamu untuk terus maju. Kalau kamu terus mendengarkan orang yang gak suka sama kamu, ya bukan salah badan kamu kalau capek sendiri. Dan kamu tidak akan pernah maju. Itu yang saya lakukan. Saya gak pernah mau sih mendengerin. Ya walaupun namanya manusia pasti ngedengerin ya secara gak langsung, apalagi perempuan ya. Kadang-kadang dari sini ada yang nyangkut ke hati sedikit gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita benar-benar mengupayakan agar ini tertutup dari netizen yang gak benar. Gitu deh Kak Aziza. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Brigita. Mudah-mudahan Azizah cukup ya. Di sini banyak sekali Mbak sebenarnya pertanyaannya nih. Namun kita materinya sangat menarik, namun kita dibatasi waktu juga Mbak ya. Waktu juga, jadi untuk yang belum terjawab mungkin nanti bisa ya Mbak ya. Sambil berlatih, sambil apa nanti bisa coba Brigita langsung. Bisa memberikan masukan dan melegakan hati teman-teman mahasiswa. Atau mungkin bisa DM saya di Instagram. Nanti saya balas secara personal. Supaya teman-teman juga bisa maju dan bisa memiliki peluang yang lebih baik lagi. Karena berbagi dengan orang-orang yang memang ingin berbagi itu penting teman-teman. Karena mereka akan memberikan masukan kepada teman-teman ke arah yang lebih baik. Nah oke. Ya terima kasih banyak Mbak. Tuh jangan lupa di follow Instagramnya Brigita Manohara ya Mbak ya. Oke ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Brigita. Oke, sekali lagi anak jenderal berikan aplaus untuk pembicara kita Mbak Brigita. Oke. Ya dan jangan lupa juga tolong di follow IG-nya PMB Unjani ya. Oke, kalau boleh saya simpulkan dari tadi materi yang diberikan oleh Mbak Brigita, di mana kita harus bisa memperoleh personal branding yang baik dengan cara memasarkan diri kita, yaitu harus bersih, rapi, wangi, dan kita memiliki karakter di dalamnya. Ya, lalu kita juga harus membangun brand, yaitu your image, your mission, your value, your vision ya. Yang kita cari, kita kembangkan dan kita komunikasikan dengan basic yang kita harus miliki, yaitu kompetensi yang baik, komitmen yang baik, lalu confidence dan caring mungkin Mbak ya. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Brigita. Sukses selalu. Sukses selalu. Mudah-mudahan penutup ya. Cepat lulus dokternya Mbak. Sebentar lagi nih. Amin. Insyaallah siap. Terima kasih banyak Mbak Brigita. Baik. Silakan ada pantun dulu Mas Romi katanya. Pantun dulu, pantun penutup ya.
Kambing disembelih berlumur darah, disembelih di hari kurban. Mohon maaf segala salah juga khilaf, mohon dimaafkan. Sukses untuk semua wisudawan dan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan makin dilimpahkan rezekinya, selalu sehat, dan tentunya adik-adik makin sukses ke depannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Brigita. Oke, sukses selalu Mbak Brigita. Oke, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam anak jenderal. Oke, kami kembalikan ke studio 1. Pak Dr. Lukman, kami persilakan Pak Dr. Lukman. Terima kasih. Pak Rektor, izin Pak Rektor. Baik, terima kasih kami ucapkan atas rangkaian acara yang telah dipimpin oleh Bapak Frans Romi. Membawa pita dibagi 2, terima kasih untuk Mas Frans dan juga Mbak Brigita Manohara. Undangan dan hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa syukur kita pada pertemuan pagi hari ini dan sebagai penguat ikhtiar kita dalam kebaikan, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Umar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kuliah umum telah selesai. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang non-muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassalim ashabi Rasulullah SAW. Amin Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amauka bimazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha mengetahui. Pada hari yang engkau berkahi ini, atas izin, ridho dan karuniamu, kami telah melaksanakan acara kuliah umum ini dalam suasana lancar dan aman. Oleh karena itu ya Allah, tiada kata yang pantas kami ucapkan kecuali ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allahumma ya Allah, Zat yang bijaksana, dengan telah dilaksanakannya acara kuliah umum ini, semoga menjadikan motivasi yang tinggi bagi para calon wisudawan dan wisudawati dalam mengamalkan ilmunya di tempat pengabdiannya kelak. Dan kami bermunajat kepadamu ya Allah, semoga engkau memberikan kemudahan serta kelancaran bagi mereka untuk segera mendapatkan tempat berkarya dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya Allah, Zat yang maha mendengar, maha pemurah dan mengabulkan doa hambanya, kabulkanlah permohonan kami semua ya Rabb. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadhilna jannata mal abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Undangan dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara demi rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Andai saja waktu milik kita bersama, tentu kita ingin lebih hangat untuk bersama lagi. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan pikir kami yang kurang terukir. Terima kasih atas kehadiran terutama Bapak Sekretaris, Bapak Kabidik dan Ketua PH, serta segenap pengurus dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Terima kasih atas kehadiran. Semoga senantiasa setiap langkah dan ikhtiar kita diberikan kelancaran. Terima kasih kepada para hadirin yang telah bergabung melalui jalur online dan juga kepada para wisudawan. Terima kasih, jayalah terus Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.